Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ijtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga ya, ikhtiar kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu kita iringi dengan faktor-faktor ataupun dengan hal-hal ya yang menjadikan kita sebagai hambanya yang bersyukur ya, tidak hanya dengan lisan saja ya, tetapi dengan hati dan perbuatan kita semua kita niatkan agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan juga kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, ya, kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikutinya dalam kebaikan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah bersabda, semoga ini senantiasa juga menjadi motivasi kita dalam menuntut ilmu, dalam mendatangi majelis-majelis ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya tadi sudah dibacakan dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man ijtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah, tidaklah suatu kaum ya berkumpul ya di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka melakukan kegiatan yatluna kitaballah, ya di dalam acara, di dalam aktivitas, di dalam perkumpulan tersebut mereka membacakan kitab Allah, yang membacakan kitab Allah, membacakan Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, ya, dan saling mempelajari di antara mereka, ya, mempelajari kitab Allah tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keutamaan yang akan diberikan ataupun didapatkan oleh orang-orang ya yang senantiasa berada dalam kelompok ini, ya, di dalam majelis ilmu, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengkaji ilmu-ilmu syariat, ya, maka nazalat alaihimus sakinah, ya, akan Allah turunkan kepada mereka ketenangan, ya, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya, dan mereka akan senantiasa diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana rahmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah ya, salah satu ataupun sumber yang paling agung, ya, yang seorang hamba dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala,
ya karena bahkan ya masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya, itu bukanlah karena amalan seorang hamba ya, melainkan itu semua adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka salah satu kegiatan yang mendatangkan rahmat kepada seorang hamba ya adalah kegiatan talabul ilm ya, berada di majelis ilmu, mengkaji, mempelajari Al-Qur'an ya, dan ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ya wahaffat bihimul malaikah ya, dan juga senantiasa orang yang demikian ini ya akan senantiasa dikelilingi oleh para malaikat ya, wa dzakarahumullahu fi man 'indah ya, dan akan Allah puji mereka ya, orang akan Allah sebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan sore hari ini kita sedikit akan melanjutkan kembali ya apa yang sudah kita pelajari ya, sebelumnya mengenai tentang sifat syiddah, rokhawah, dan sifat tawassut atau sifat bainiyah. Di mana sifat ini ya adalah sifat yang kedua ditinjau dari segi atau sisinya. Ya, yang pertama ya kemarin sudah kita pelajari sebelumnya adalah dilihat dari segi udara yang mengalir. Ya, udara ataupun nafas yang mengalir ya, di mana ada dua sifat berlawanan, yaitu adalah jahr ya, yang tertahan udara, tertahan nafas ketika membacakan huruf-huruf jahr ya, kemudian ada sifat al-hams ya, hams yang huruf-huruf ini ketika diucapkan ya, terutama dalam keadaan sukun ataupun tasydid ya, maka dia mengeluarkan nafas. Kemudian ya dari sisi yang kedua ini yang sudah kita pelajari juga, insyaallah akan kita lanjutkan pada hari ini, adalah dilihat dari sisi tertahan ya atau mengalirnya suara ya. Jadi ketika huruf-huruf hijaiyah ya dibaca ya, terutama dalam kondisi sukun ataupun tasydid, itu ada yang mengeluarkan ataupun ada yang mengalirkan suara, ada yang tertahannya suara ya, dan ada juga yang diantaranya, yaitu adalah bainiyah. Yang pertama adalah sifat syiddah ya, insyaallah nanti kita pada hari ini ya sedikit akan melanjutkan latihan ya untuk mendalami ataupun mempraktekkan apa-apa yang sudah kita pelajari dari sifat-sifat yang sudah kita bahas, yaitu di sifat syiddah. Ya, kemarin di sifat syiddah itu adalah tertahannya aliran suara ya, tertahannya aliran suara dari ataupun diakibatkan dari tertutupnya makhraj ya, itu huruf-hurufnya ada 8 ya, syadiduha lafdhu ajid qatim bakat ya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah, huruf-huruf syiddah itu adalah hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta ya, ajid, qatim, bakat. Kemudian ya yang kedua lawannya ya, karena ini kita sedang membahas sifat-sifat yang berlawanan ya, yang memiliki lawan ya, maka lawannya dari sifat syiddah itu adalah sifat rokhawah ya, sifat yang kalau tadi tertahannya suara, maka yang rokhawah adalah sifat yang mengalirkan suara ketika huruf-hurufnya dibacakan atau dilafazkan, yaitu hurufnya selain dari huruf syiddah tadi ya, kemudian selain huruf-huruf dari bainiyah, karena di Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala ya tidak merincikan huruf-huruf dari sifat rokhawah ya, hanya beliau rahimahullahu ta'ala yang menyebutkan huruf syiddah
dan bainiyah. Syiddah kemudian bainiyah. Bainiyah ini adalah pertengahan ya antara syiddah dan rokhawah. Ya, kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, wa baina rikhwi wasyadidi lin Umar. Ya, dan di antara syiddah dan di antara sifat rokhawah maka huruf-hurufnya adalah lin Umar. Ada 5. Lam, nun, ain, mim dan ro. Ya, kalau tadi syiddah ada 8, kemudian ditambah bainiyah ada 5, total ada 17 huruf, maka sisanya yang 15 huruf yaitu adalah huruf-huruf yang memiliki sifat rokhawah ya, atau mengalirkan suara ya ketika huruf-huruf tersebut dibacakan atau diucapkan. Baik, kita sedikit ke contoh-contoh ya, ketika kita sudah mengetahui ya bahwa sifat-sifat huruf itu ada yang mengalir ya, ada yang tertahan ya, itu dari suara ataupun dari udara ya. Ada yang suaranya mengalir, kemudian ada yang suaranya tertahan ya. Kemudian juga kita sudah mengetahui ya ketika huruf-huruf hijaiyah dibacakan, dilafazkan, ada yang mengalir udaranya, ada yang tertahan udaranya, nafasnya. Nah, yang paling mudah itu ya, yang paling mudah kita praktekkan, yang paling mudah kita baca, lafazkan itu adalah ketika biasanya ketika huruf yang memiliki di antara hams dan rokhawah yang mengalir dua-duanya ya, mengalir suara ya dan juga mengalir udaranya. Ini yang paling mudah biasanya ya, huruf-huruf yang memiliki, berarti dia memiliki sifat hams ya dan juga memiliki sifat rokhawah ya. Apa saja huruf-huruf yang memiliki sifat hams dan rokhawah ya, maka ya sifat atau huruf-huruf yang memiliki dua sifat ini, semua huruf hams itu adalah memiliki sifat rokhawah ya, kecuali dua huruf saja, kaf dan ta ya. Kalau kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala ya, mengatakan mahmusuha fa hassahu syakhsu sakat, fa ha sa kemudian ha shin kha sad sin kaf dan ta, maka 10 huruf ini semuanya memiliki sifat rokhawah ya, kecuali pada dua huruf terakhir ya, itu huruf kaf dan ta. Maka yang paling mudah itu ketika kita mempraktekkan 8 huruf ini, karena dia memiliki sifat dua-duanya mengalir, baik dari suara ya ataupun dari udara ya. Contoh misalkan huruf ha ya atau fa ya, maka itu mudah ya, kita baca misalkan dengan huruf hamzah di sebelumnya dengan harokat fathah, coba af. Ya mudah insyaallah, karena dua-duanya mengalir dari suara juga mengalir dari udaranya atau dari nafasnya. Contoh di dalam lafaz Al-Quran ya, misalkan nafsuka, coba nafsuka, coba afidah, nah, ya. Yufsiduna. Insyaallah mudah ya, ketika huruf-huruf ya, paling di huruf fa ini perhatikan ya, sekali lagi unsur makhraj yang saling bertemu atau menempel ya, jangan sampai unsur makhrajnya yang saling bertemu atau menempel, jangan sampai dari bibir ke bibir ya, karena dari makhrajnya adalah bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas, af ya. Begitupun dengan huruf yang lain. Contoh misalkan huruf ha, coba rihlatash syita'i was-shayf, ya, rohli, atau ada di dalam surat Yusuf ya ayat ke-70 yaitu ada kata rohli ya, di situ ada huruf ha sukun
ya sangat mudah untuk dipraktekkan insyaallah ya, karena sifatnya juga mudah untuk dipraktekkan, yaitu hams dan rokhawah ya, dua-duanya mengalir baik dari segi udara ataupun dari segi suara. Baik, contoh misalkan yang dua-duanya tertahan ya, kalau tadi dua-duanya mengalir, sekarang kita ambil contoh huruf yang memiliki sifat dua-duanya tertahan ya, baik dari udara tadi ya, tertahan udaranya, juga dia tertahan suaranya. Berarti dia memiliki sifat apa? Yang tertahan nafas itu tertahan nafas jahar, tertahan udara jahar, kemudian tertahan suara dia syiddah ya. Huruf yang memiliki sifat syiddah dan jahar ya, itu adalah tadi huruf mohon maaf ya, syiddah dan jahar ya, semua huruf jahar kecuali huruf ta dan kaf ya, huruf ta dan kaf ya. Misalkan akbaro, silahkan akbaro. Nah, itu adalah memiliki mohon maaf, ini hams ya, dia tertahan dari segi suaranya, tetapi dari segi angin dia mengalir ya. Mohon maaf, berarti huruf ba ya, huruf ba ya, huruf ba ini yang dikecualikan ya, semua huruf ba kecuali ta dan kaf ya, berarti sisanya itu adalah hamzah atau alif, jim, dal, qaf, to, ba ya, huruf-huruf qalqalah. Ini yang memiliki sifat syiddah dan jahar ya, karena ta dan kaf itu pengecualian. Contoh misalkan huruf ba ya, ab, coba. Nah, ini yang tertahan dari segi suara dan nafas ya, suaranya tertahan, nafas ataupun anginnya juga udaranya tertahan. Misalkan huruf hamzah ya, takulu, tertahan suaranya, tertahan juga nafasnya. Misalkan di huruf yang lain, sadraka, huruf dal ya, kemarin sudah kita praktikan, contohkan di huruf atau di surat Asy-Syarh ya, ada sadraka huruf dal, dia memiliki sifat syiddah dan jahar. Nah, sekarang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi huruf-huruf yang dia berpasangan ya, tertahan dengan tertahan, mengalir dengan mengalir, sekarang misalkan kita pelajari huruf-huruf yang memiliki sifat silang ya. Misalkan ya, yang pertama dia tertahan udaranya tetapi suaranya mengalir ya. Tertahan udaranya tetapi suaranya mengalir. Ya, kalau tertahan udara berarti dia memiliki sifat jahar ya, lawan daripada hams. Kemudian dia harus mengalir suaranya ya, harus mengalir suaranya, berarti rokhawah ya. Contoh ya, pada huruf yang memiliki sifat berlawanan antara jahar dan rokhawah ini ya, contohnya misalkan huruf ghain. Nah, ini yang perlu kita terus latih ya, agar tidak keliru dalam membacakan huruf ghain ya, terutama ya, sekali lagi ketika dia harokat, sukun dan tasydid ya. Misalkan di huruf ghain itu coba au ya, dia suaranya mengalir tapi tidak boleh ada udara yang keluar ya, tidak boleh. Makanya ketika mengucapkan membaca huruf ghain sukun tidak boleh ya, ya, tidak boleh ada angin keluar karena dia memiliki sifat jahar, tertahan udaranya. Yang mengalir itu bukan udara tetapi suaranya yang mengalir, ya, bukan anginnya ya. Karena ada sebagian ya ikhwan ataupun orang-orang yang kesulitan ya membaca huruf ghain seperti huruf kha, mengalir dia anginnya, ada angin yang mengalir ya. Misalkan di huruf di surat Al-Fatihah, ghairil ya, padahal huruf ghain, kalau ghain tidak boleh ada keluar udara ataupun nafas ya, yang mengalir ataupun yang keluar itu hanya suara. Ghairil ya, yang mengalirnya adalah suaranya ya. Contoh lain misalkan di huruf dzal ya, huruf dzal ini dia memiliki sifat jahar ya, harus
tertahan nafasnya atau udaranya, ya, tetapi dia memiliki sifat rokhawah, ya, yang mengharuskan suaranya dia mengalir, ya, suaranya mengalir tetapi udaranya tertahan, ya, tertahan. Huruf dal, coba al, ya, misalkan di surat Al-Maun, ya, di ayat pertama, ara'aitalladzi yukadzibu, coba yukadzibu, ya, karena sebuah huruf atau suatu huruf, ya, mudah diketahui makhraj dan sifatnya ketika dia dalam kondisi sukun ataupun tasydid, ya, karena tasydid hakikatnya ada dua huruf, satu huruf sukun, satu huruf berharokatnya. Yukadzibu, coba jangan dibaca yukadzibu, tertahan suaranya, jangan dibaca seperti itu, harus mengalir suaranya, ya, yukadzibu, coba. Atau misalkan pada huruf yang dia berharokat sukun, ya, misalkan pada kata akhadna, alirkan suaranya, akhadna. Itu di huruf yang dia silang sifatnya, mengalirkan suara, ya, rokhawah, tetapi dia tertahan dari segi udaranya atau jahr. Ya, selanjutnya, nah ini terbalik, ya, yang kalau tadi suaranya yang mengalir, ya, udaranya yang tertahan. Nah, sekarang kebalikannya, ya, kebalikannya, udaranya yang mengalir, ya, nafasnya mengalir tapi suaranya tertahan. Ya, ini huruf apa? Ini hanya ada di dua huruf tadi, ya, pengecualian pada sifat-sifat hams yang dikecualikan atau sifat syiddah, ya, sifat syiddah kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, syadiduha lafzu ajid qatim bakat, ya, huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah, ya, syiddah itu dia tertahan suaranya tetapi harus mengalir. Nanti kita bahas yang harus mengalir angin atau udaranya. Apa sih huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah? Ajid qatim bakat, a, jim, dal, qaf, to, kemudian ba, kaf, ta, ya. Maka di dua huruf terakhir kaf dan ta ini dia syiddah, ya, tertahan suaranya tetapi dia harus mengalirkan nafas, ya, harus mengalirkan udara, angin, ya, karena kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari, ya, mahmusuha fahassahu syakhsu sakat, ya, kaf dan ta masuk ke huruf hams atau yang mengalirkan udaranya. Maka di sini harus diperhatikan, ya. Contoh, ya, misalkan aktsaru, huruf kaf dia harus tertahan, nggak boleh dia suaranya mengalir. Misalkan aksa, ya, seperti itu berlebihan tidak boleh, harus tertahan dulu. Aktsaru, tertahan suara, lepaskan sedikit, baru nanti dia akan keluar hamsnya atau anginnya. Ghalabat, lagi ghalabat. Tetapi ya, kemudian ada dua poin yang harus kita perhatikan. Di sini ada di halaman 56, ya. Di halaman 56 ada dua poin yang harus kita perhatikan mengenai tentang huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah dan jahr. Ya, dia syiddah dan hams, ya. Syiddah karena dia tertahannya suara, hams karena dia mengalirnya nafas atau keluarnya angin. Yang poin pertama, ya, dalam buku kita dasar-dasar tilawah shahihah, yang karya Ustadz Ganjar Abu Muhammad hafizahullahu taala, ya, beliau di sini mencantumkan dua poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika dalam posisi berharokat, ya, sifat syiddah harus lebih nampak daripada sifat hams. Jangan sampai menampakkan sifat hams akan tetapi menghilangkan sifat syiddah. Begitupun sebaliknya, ya, tidak boleh kita ingin menampakkan satu sifat
tapi menghilangkan sifat yang satunya. Tapi harus dua-duanya ada, tetapi yang harus lebih nampak yaitu adalah sifat syiddahnya, nggak boleh sifat hamsnya. Misalkan ya di sini ada beberapa ini dalilnya ya ataupun landasan hukumnya. Di sini ada perkataan Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, wa ra'i syiddatan bikafin wabita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Ya, dan jagalah sifat syiddah pada huruf kaf dan ta seperti pada kalimat syirkikum tatawaffa fitnata. Baik, di sini ada beberapa contoh di tabelnya ya, coba kuntum kuntum. Ya, maka huruf kaf di sini memiliki dua sifat ya. Tadi memiliki sifat hams dan juga sifat syiddah. Tetapi ketika dalam keadaan berharokat, maka yang harus lebih nampak itu sifat syiddahnya. Jangan hamsnya ya, jangan kul ya berlebihan hamsnya sehingga sangat nampak sekali dan menghilangkan sifat syiddahnya. Tapi syiddah dulu, kuatkan dulu hurufnya. Ku, coba ka, ki, ku, kuntum. Nah, dia ada anginnya keluar tetapi tidak begitu dominan ya, yang lebih dinampakkan harus syiddahnya. Kitabun, nah, kitabun, ya. Kabirun, nah, kemudian di huruf ta juga begitu sama ya. Karena di sini harus diperhatikan kata Imam Ibnu Al-Jazari, jagalah sifat syiddah ya pada huruf kaf dan ta ya. Misalkan di sini ada tuhaddisu. Ya, tu-nya kuatkan dulu hurufnya, keluarkan angin secukupnya. Tuhaddisu. Ya. Kutiba. Kutiba. Nah, subatan, subatan. Baik ya, karena memang untuk sifat hams ya sebagaimana yang sudah kita pelajari memang dia al-khofa ya, samar ya, dia samar di pendengaran, tidak begitu jelas ya, tetapi tetap kita tunaikan haknya, keluar ada anginnya tetapi tidak begitu jelas ya, sehingga kalau sangat dijelaskan akan menghilangkan sifat syiddahnya ya pada huruf kaf dan ta, karena hanya ada di dua huruf ini ya, huruf yang memiliki sifat syiddah dan hams secara bersamaan. Baik, kemudian untuk di poin yang kedua ya, kata penulis ya, Ustaz Ganjar Abu Muhammad Ridhahullahu ta'ala, beliau di sini menuliskan ketika dalam keadaan sukun ya, maka terlebih dahulu sempurnakan sifat syiddahnya ya. Ketika dalam kondisi sukun, maka terlebih dahulu sempurnakan sifat syiddahnya, yaitu dengan apa? Dengan menahan suara pada makhrajnya ya. Ini yang terlebih dahulu harus ditunaikan ya, tahan suara pada makhrajnya. Kemudian saat melepaskan huruf tersebut dari makhrajnya, berikan sifat hams ya, sama ya, ini ketika kondisi sukun. Kalau tadi kondisinya berharokat, sekarang kondisinya sukun. Maka ketika sukun ataupun bertasydid misalkan ya, yang harus ditunaikan terlebih dahulu adalah syiddahnya dulu. Syiddahnya tempelkan dia ke makhrajnya, kemudian lepaskan, maka ada angin. Akbaru, tidak langsung boleh atau tidak boleh langsung keluar anginnya. Akhbaru ya, atau akhbar harus ditempelkan dulu, syiddahnya dikuatkan dulu. Coba tanpa ada angin yang keluar. Tempelkan pada makhrajnya, kemudian lepas, baru ada angin. Akbaru. Dzikraka. Ya, tidak boleh juga kita karena fokus di syiddahnya dikuatkan huruf kafnya, kemudian tidak hilang hamsnya. Dzikraka itu juga tidak boleh ya, harus ditunaikan dua-duanya, hamsnya juga. Bukratan, bukratan, fi syakkin,
Baik, kemudian di huruf ta. Alimat. Tekankan, ya kuatkan dulu, tempelkan ya di makhrajnya, tahan lidahnya, kemudian lepaskan sedikit, baru keluarkan hams. Alimat. Mitna. Tutla. As-suht. Nah, ini as-suhta. Kalau waqaf maka harus sempurna. Ha dengan taknya as-suht. Haknya sempurnakan, taknya juga disempurnakan. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya biasanya kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di antara sifat-sifat ini, ya di antara ketiga sifat ini, syiddah, kemudian rokhawah dan bainiyah, itu yang sering sekali terjadi kesalahan itu adalah berubahnya dari sifat rokhawah ke syiddah, atau yang tawassut bainiyah ke syiddah, ya. Misalkan di huruf ain, ya di huruf ain. Huruf ain itu padahal dia tawassut. Tawassut itu dia tetap lebih dominan lebih condong ke rokhawah, mengeluarkan suara. Ya, banyak kita yang membacanya suaranya jadi tertahan, jadi syiddah. Misalkan iyyaka na'budu jadi tertahan suaranya. Nah, ini sering kali terjadi, ya. Jarang sekali yang dari syiddah berubah ke rokhawah, atau yang syiddah berubah kepada bainiyah atau tawassut. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah sempurnakan yang sifat-sifat rokhawah dan bainiyah ini, jangan sampai ke huruf ataupun jangan sampai berubah ke sifat syiddah. Atau misalkan di huruf ghain, ya huruf ghain, ya. Huruf ghain ini dia rokhawah, harus mengalir suaranya, ya tadi, ya di surat Al-Fatihah. Ghairil ya, tidak boleh dia jadi syiddah. Ghairil magdubi, atau malah ada yang mandul. Ghairil ya itu jadi syiddah namanya. Padahal huruf ghain itu harus dia sifatnya rokhawah, mengalirkan suara. Atau misalkan di huruf dod, ya huruf dod itu juga sama, dia rokhawah, ya harus mengalirkan suara, ya tidak boleh dia menjadi syiddah, ya. Misalkan ya di surat di sini ada di surat Asy-Syu'ara pada kata wakhfid, ya wakhfid, ya. Atau di lebih mudahnya misalkan di surat Al-Fatihah, ya di surat Al-Fatihah ada dod bertasydid, ghairil maghdubi alaihim walad, ya tidak boleh walad do, ya itu syiddah karena tertahan, suaranya nggak ngalir, harusnya dialirkan walad do. Nah seperti itu. Atau di huruf dod yang sukun, ya di sini tadi di kata wakhfid di surat Asy-Syu'ara, wakhfid, ya huruf dodnya harus mengalir karena dia memiliki sifat rokhawah. Baik, sedikit kita latihan di surat Al-Ma'un. Coba buka surat Al-Ma'un, kita latihan dulu sedikit dari ayat-ayat di surat Al-Ma'un. Ada 7 ayat. Naam. Surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi, ya karena di pekan kemarin kita sedikit latihannya, jadi insyaallah kita banyakkan latihan di pertemuan ini insyaallah. Baik, kita mulai dari bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, di sini a'udzu bil ada huruf lam tasydid. Ya ingat-ingat,
Ya, di huruf bertasydid ataupun huruf sukun, sifat-sifatnya perhatikan. A'udzu bil, huruf lam ini sifatnya apa? Di antara tiga tadi, syiddah, rokhawah, dan bainiyah. Apa? Lin Umar, dia masuk di huruf bainiyah. Ya, harus mengalir, ya, mengalir, karena dia walaupun tertutup makhrajnya, dia mengalir suara dari celah yang lain. Jadi a'udzu billah, bil suaranya harus mengalir. Enggak boleh misalkan kita a'udzu billah, harus dialirkan, ya. Karena dia memiliki sifat bainiyah atau tawassut, ya. Kita ulangi. Atau misalkan selanjutnya billahi minasya, huruf shin, syiddah, roha atau bainiyah? Sin, jelas ya. Lebih mudah. Apa shin? Mengalir suaranya. Atau kalau kita bingung bahasa Arabnya, dia punya sifat mengalir suaranya atau rohawa, ya. Minasya harus mengalir. Sama juga lam juga seperti itu. Tadi billahi minasyaiton. Kemudian ada satu huruf lagi, huruf ro. Minasyaitonir, ya, huruf ro juga sama. Dia termasuk bainiyah. Lin Umar, harus mengalirkan suaranya. Jadi tidak boleh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia disempurnakan tasydidnya, betul ditekan, tapi suaranya tidak mengalir. Rajim, nah, itu kurang sempurna, harusnya disempurnakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, suaranya nyambung, mengalir. Kita ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin ya kita pelajari huruf yang memiliki sifat rokhawah, ya maka mengalir suaranya tidak setengah-setengah, harus 100% mengalir. Tandanya mengalir 100%, tidak ada jeda, ya, tidak boleh ada jeda. Misalkan di sini ada huruf bismi, huruf sin memiliki sifat rokhawah, mengalir suaranya, maka tidak boleh ada jeda. Jangan bismillah, ya, tidak seperti itu, harus mengalir sampai ke huruf setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ya, baik. Di sini aita huruf ya, ya, itu lin, ya, dan huruf ya memiliki sifat dia rokhawah, ya, harus mengalirkan suara, ya. Ara'aita. Kemudian di sini perhatikan di huruf dzal, yukadzibu, ya, harus mengalir pada huruf dzal, ya, jangan ara'aitalladzi yukadzibu bi, ya, tidak boleh seperti itu. Walaupun makhrajnya betul, ya, tetapi kalau tidak sempurna sifatnya maka kurang sempurna. Berbeda dengan huruf dal, yukadzibu bid, ya, kalau dal dia memiliki sifat syiddah, betul, ya, maka tidak boleh mengalir suaranya, ya, nggak mungkin jadi bid, ya, seperti itu, ya, kurang lebih, ya, nggak boleh. Insya Allah lebih mudah yang syiddah. Nah, ini yang jadi perhatian adalah yang rokhawah ataupun bainiyah, ya, jangan sampai kita terbiasa dengan menjadikannya sifat syiddah. Kita ulangi. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم Fadzalikal suaranya nyambung mengalir ya, tidak boleh fadzalikal ladzi, tidak ada jeda. Kemudian di huruf ain juga sama, huruf ain dia sifatnya bainiyah ya. Dia tetap lebih dominan atau lebih condong ke rokhawah karena mengalir suaranya lebih dekat. Cuman hanya berbeda dari segi angin yang berhembusnya ya. Kalau huruf yang memiliki sifat rokhawah dia mengalir lebih terasa as ya. Kalau huruf yang bainiyah ya tidak seperti rokhawah. Ya du'au, coba. Tidak boleh ya du'au, tidak boleh seperti itu. Harus mengalir suaranya. Ya du'aul yatim. Ya du'ul yatim. Ya. Kalau masih sulit insyaallah nanti lama-kelamaan juga akan lebih terbiasa. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, perhatikan di sini huruf dhad. Ya, tadi huruf dhad dia memiliki sifat rokhawah, harus mengalirkan suara. Tapi di sisi yang lain ya juga dia tadi tertahan nafasnya, udaranya, jahar. Tetapi yang perlu diingat adalah suaranya harus mengalir. Ya huddu ya, dan huruf dhad bukan dari ujung lidah ya, tetapi dia dari sampingnya ya, sisi lidah bagian kiri ataupun kanan atau kedua-duanya. Wala yahuddu, coba. Wala yahuddu. Jangan yahuddu, jangan ditahan suaranya, harus dialirkan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, di sini miski sama, harus mengalir. Miskin. Kemudian ayat selanjutnya. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Ya, fawailul li ada lam bertasydid, musalli alirkan suaranya tidak dijeda. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, di sini ada ansa ya, ada ikhfa. Ya, nunnya maka dia bertambah dari segi mikdar atau ukurannya lebih panjang ya. Tidak satu harokat ya, tetapi dilebihkan. Ansa ya, karena ini ada sebab. Kalau tidak ada sebab maka nun sukun ataupun mim sukun pun harus tetap mikdarnya satu harokat. Alladzina hum yura'un.
kemudian ditebalkan, kemudian jelaskan u-nya. Yuraun. Alladzina hum yuraun. Alladzina hum yuraun. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Baik. Cukup, silakan Pak. 3 ayat dulu aja Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf A-nya jelaskan, A jangan A. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Di huruf lam yang pertama, jangan ditambah jadi panjang harokatnya ya. Bismillah ya, jadi lebih dari 2 harokat ya, karena huruf bertasydid ada huruf sukun dan huruf berharokat, jadi 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi tidak jangan dilamain Pak. Lanjut Pak. Ro-nya pendek Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yukadzibu, zi-nya pendek. Yukadzibu biddin. Ro-nya pendek Pak. Ro-nya pendek. Lanjut Pak. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yadu'u, du-nya pendek ya, yang mengalir bukan suara du-nya. Yadu'ul, tapi di ainnya ditekan ke huruf ain ya, kemudian dialirkan suaranya. Yadu'u, yadu'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, sudah betul tadi Pak, betul dipantulkan, tapi alirkan suaranya, sempurnakan suaranya dialirkan. Yadu'u, jangan yadu'ul ya, tapi dialirkan. Yadu'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Masya Allah. Lanjut Pak. Wala yahuddu ala. Du-nya pendek Pak. Du-nya pendek. Wala yahuddu ala. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Cukup. Tadi di huruf ain, kemudian tadi dicoba ayat 1, ulangi lagi Pak, sekali lagi. Panjang pendeknya. Ayat 1, ara'aital, ulangi sekali lagi. Ara'aital. Ya, ulangi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Masih kepanjangan di ro sama dhi-nya. Aro'a pendek. Aro'a. Aro'a. Ara'aital ladzi yukadzibu, dhi-nya pendek. Ara'aital ladzi yukadzibu
Nah, Masya Allah, pertahankan kayak gitu Pak. Tidak panjang di huruf ro-nya dan tidak panjang di huruf dhi. Barakallahu fiik. Lanjut Pak. Iya, 3 ayat aja Pak. Dari ta'ud Pak, coba Pak. Dari ayat ta'ud. A'udhu, dari ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahi, la-nya tidak boleh kepanjangan dari 2 harokat. La 2 harokat saja, termasuk di huruf ma. Rahmani. Bismillahirrahmanirrahim. 2 ketukan, 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi jangan kepanjangan. Betul panjang, tapi panjangnya cuma 2 harokat. Lanjut Pak. Fawailul Aro, dari aro ayat aja. 1, 2, dan 3. ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba lebih dibuka lagi mulutnya Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Betul, lanjut Pak. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Huruf zal, ujung lidahnya tempelkan ke ujung gigi seri atas. Fadzalikal ladzi. Coba. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Masya Allah, huruf ainnya sudah ditekan dan mengalir, tetapi dilatih tidak masuk ke hidung. Ya do'au, suaranya dari mulut, ya, dari tenggorokan sampai keluar ke mulut. Ya do'aul, tidak masuk ke hidung, ya. Ya fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Lanjut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ulangi Pak. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Huruf dodnya dialirkan suaranya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baik, cukup Pak. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba A aro, ara a-nya jangan ikut tebal. a Aro. aro Ro-nya tebal, a-nya tidak dibaca tebal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lanjut. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ulangi huruf dod, sempurnakan dari samping. Wala yahuddu ala Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Miss
miskin. lebih tajam lagi suara desisnya. Mis. Nah gitu lagi. Miskin. Jadi jangan terlalu celahnya, jangan terlalu banyak. Miskin. Ulangi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, jadi suara desisnya itu tajam, terdengarnya lebih tajam. Lanjut Kak Bang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, la sama maknya masih kepanjangan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ketukan, dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lanjut. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sempurnakan. Yadu'ul yatim. Yad'ul yatim. Sekali lagi. Fadzalika. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Lanjut. Iya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Huruf dodnya sudah kurang mengalir. Wala yahuddu. Wala yahuddu. Naam. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baik, barakallahu fiik. Cukup insyaallah untuk pertemuan hari ini. Semoga yang sedikit bermanfaat dan terus dilatih untuk terus memperbaiki kualitas bacaan kita insyaallah. Ya, semoga ini juga mendorong kita, memotivasi kita untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya ya. Karena dari bacaan yang fasih insyaallah nanti mendorong kita untuk terus mempelajari juga ya, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an ya, dari tafsirnya ya, ataupun dari penjelasan-penjelasan para ulama tentunya, dan tentu mendorong juga untuk kebaikan yang lebih lagi dalam mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.